Alhamdulillahirabbil alamin. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Kasyifatus Syaja Sarah Safinatun Najah. Masih dalam bab puasa Ramadan. Kita agak melompat sedikit karena supaya ada persiapan menuju Ramadan, mengingat ini sudah bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, ini satu pasal. Fima yajibu bihi syiyam, tentang diwajibkannya dengannya puasa. Yajibu saum Ramadan, diwajibkan puasa Ramadan. Bi ahadi umuri, dengan salah satu urusan khamsatin, yang 5. Ahadiha bikamali Sya'ban, yang pertama dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 yauman, ay min ru'yati, maksudnya dimulai dari melihat hilal fi Sya'ban, dengan ru'yah fi Sya'ban, di bulan Sya'ban matalan. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu fi Sya'ban ma la yatahaffadhu fi ghairi. Rasulullah SAW berhati-hati di bulan Sya'ban sebagaimana tidak berhati-hati di bulan lainnya. Lebih berhati-hati di bulan Sya'ban ketimbang bulan lainnya. Hadza dalilun, ini dalil ala an ikmali Sya'ban, daripada atau atas menggenapkan bulan Sya'ban 30 yauman minar ru'yati la minal hisab, dengan ru'yah bukan dengan hisab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 5 perkara yang mewajibkan kita puasa, atau langsung terkena hukum wajibnya puasa. Yang pertama, ahadiha bikamali Sya'ban 30 yauman, menggenapkan hitungan bulan Sya'ban. Jadi menggenapkan jumlah bulan Sya'ban. Rata-rata bulan-bulan Hijriyah itu ada 28, 29 sampai 30 hari. Jadi kadang 29, kadang 30 hari. Ini dimaksud digenapkan bulan Sya'ban dengan minar ru'yah, dengan cara dimulai dari melihat. Jadi bukan menghitung, tapi dengan melihat anak bulan. Ya, jadi melihat anak bulan itulah hitungan genapnya bulan Sya'ban. Bukan dengan menghitungnya, tapi dengan menggenapkan bulan Sya'ban dengan melihat anak bulan itu. Karena ada dalil dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah SAW sangat berhati-hati di bulan Sya'ban karena dikhawatirkan masuknya bulan Ramadan atau belum masuk bulan Ramadan. Ini makna kehati-hatian. Jadi dimulai dengan melihatnya, bukan menghitungnya. Itu maksud dalil untuk ru'yah tadi, bukan dengan hisab. Jadi yang pertama, menggenapkan bulan Sya'ban dengan hitungan 30 hari dimulai dari melihatnya. Maksudnya misal hari ini tidak terlihat hilal, besoknya terlihat, baru diyakini hari ini 29 Sya'ban misalnya, baru berarti digenapkan. Karena tidak terlihat
maka digenapkan hilal itu Sya'ban itu 30 hari. Biasanya kalau pemerintah sudah melihat hari ini ternyata tidak terlihat, maka diumumkan biasanya bahwa Ramadan berarti lusa atau besoknya baru masuk 1 Ramadan. Itu yang dimaksud dengan menggenapkan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, wasaniha biruyatil hilal. Kemudian yang kedua itu apabila telah melihat hilal, maka dia menjadi wajib puasa karena sudah terlihat hilal. Apa itu hilal? Anak bulan yang disepakati di Indonesia minimal 2 derajat tingginya di atas ufuk. Tingginya di atas ufuk kira-kira 2 derajat. Hilal itu anak bulan. Sabit itu bulan yang sudah berbentuk seperti sadap, celurit. Kemudian ada badar, itu sempurnanya bulan, disebut ayamul bid, bulan purnama. Ya, ini hilal, anak bulan sudah muncul apa belum? Kalau sudah muncul maka wajib berpuasa. Jadi kalau ada yang melihatnya sendiri, dia sudah wajib puasa bagi dirinya sendiri. Tapi kalau mau mengabarkan ke orang lain, dia harus disumpah, kemudian dia harus terpercaya, adil, dia harus orang yang tidak fasik, baru boleh ngajak orang lain. Jadi kalau kita mau melihat sendiri, ternyata terlihat, kita sudah wajib puasa walau orang lain belum. Misal kita lihat, pandai cara melihat, ada alatnya, bagi kita sudah terlihat di atas 2 derajat, maka kita wajib puasa. Orang lain belum tentu, karena orang lain belum melihatnya. Nah, itu perbedaan masalah melihat hilal ini. Yang ketiga, dengan menetapkan bulan Sya'ban, menetapkan hilal. Yang ketiga, menetapkan hilal. Ini maksudnya kalau nanti sudah ada yang melihat, mengaku sudah melihat, biasanya dikumpulkan oleh Kementerian Agama yang kemudian disidangkan, namanya sidang penetapan awal Ramadan, yang disebut dalam bahasa Arab sidang isbat. Jadi ini tujuannya untuk menyamakan persepsi supaya tidak ada simpang siur tadi. Ini sebenarnya wilayah kebaikan, wilayah ijtihad. Jadi bersidang di situ tujuannya untuk mengakomodir seluruh pendapat-pendapat dan penglihatan di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Jadi situ sudah mulai dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Akan ditanya di sidang itu bagaimana Provinsi Aceh sudah terlihat belum hilal di atas ufuk 2 derajat. Provinsi Sumatera Utara bagaimana, terus keliling semua ditanyai. Kalau sudah terlihat di atas ufuk kira-kira 2 derajat, maka kemudian ditetapkanlah bahwa 1 Ramadan, awal Ramadan itu hari esoknya. Langsung besok, langsung dinyatakan biasanya Ramadan. Begitu malam harinya diumumkan. Nah, ini perkara yang ketiga untuk menetapkan yang disebut dengan hilal tadi. Kemudian yang keempat,
Dalam kitab ini juga disebutkan berijtihad. Berijtihad tentang masuknya hilal atau sudah masuknya Ramadan. Berijtihad di situ artinya sudah mengupayakan semaksimal mungkin pertimbangan-pertimbangan segala hal, kemudian baru dinyatakan dengan ijtihadnya. Yang terakhir adalah mendengar berita dari orang lain. Ini yang disebut berijtihad tadi. Jadi dengar berita dari orang lain karena kita tidak melihatnya, lalu kemudian kita mendengar berita dari orang lain. Dari orang lain itu syaratnya orangnya harus adil, tidak fasik. Jadi tidak pembohong, sehingga kita yang tidak melihatnya meyakini dengan ijtihad. Jadi kalau ada orang yang melihatnya mengabarkan kepada kita, sudah masuk Ramadan, kata orang. Orangnya dilihat dulu, orang yang fasik atau bukan, adil atau tidak. Adil itu maksudnya dia tidak fasik, lawan dari fasik yaitu adil. Ya, dia bukan ahli maksiat, bukan pembohong, bukan orang yang jarang bisa mengabarkan. Ini atau orang yang biasanya maaf cakap penglihatannya rabun, terus dia bilang aku sudah lihat hilal. Bagaimana meyakini penglihatannya saja tidak jelas? Bagaimana dia bisa kita yakini beritanya kalau mengatakan hilal sudah terlihat? Kemudian yang terakhir, yang kelima, dengan cara mengira-ngira, berprasangka baik, husnuzon. Bagi siapa itu berhusnuzon baru wajib puasa? Bagi orang yang misalnya berada jauh dari tempat orang lain, pedalaman, atau di bawah tanah, atau penjara bawah tanah. Ada orang yang tidak diberi akses kehidupan luar, sehingga tidak diberitahu juga misalnya kapan puasa Ramadan. Maka dia hanya mengandalkan mengira-ngira, berprasangka baik, kira-kira udah masuk apa belum, ya dikira-kira saja, diprasangkakan bahwa ini sudah kayaknya masuk Ramadan. Nah kalau sudah masuk Ramadan, dia kemudian wajib berpuasa. Nah, itu 5 perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Hal ini diawali dalam kitab ini, tujuannya antara lain adalah agar supaya tidak ada lagi saling cemooh. Kalau ada yang duluan puasanya, belakangan puasanya, duluan hari rayanya, belakangan hari rayanya, tidak ada saling ejek. Karena sudah paham hukumnya, ada yang melihat hilal, maka dia wajib bagi dirinya sendiri. Seperti yang pernah kita jelaskan, kalau tidak salah namanya Masjid Tuwo di Pariaman. Rata-rata setiap tahun lebih dulu melakukan ru'yah hilal, sehingga rata-rata mereka kadang sampai 3 hari lebih dulu puasanya. Tidak usah diejek, karena hukumnya memang begitu. Kalau dia sudah punya ilmunya melihat hilal, meru'yah hilal, kalau dia terlihat, dia saja yang wajib, orang lain tidak wajib. Yang tidak boleh kalau dia umumkan, dia ajak, dia paksa orang lain. Nah, ini baru terkena hukum. Dia harus berani disumpah dulu, disidangkan dulu, dia harus adil dengan syarat-syarat tertentu.
baru dia boleh ngajak orang lain. Sebab kalau tidak terkena undang-undang penistaan atau undang-undang penyesatan di Indonesia. Apa bunyinya kira-kira? Dollun mudillun. Sesat menyesatkan, itu yang tidak boleh. Sesat buat diri sendiri tidak dikenai hukum dalam negara kita. Jadi bebas kalau mau sesat, salah paham sendiri. Nah, yang nggak boleh menyebarkan kesesatannya, mengajak orang lain untuk sesat. Nah, itu yang nggak boleh. Maka untuk mengantisipasi itulah maka adanya sidang isbat. Nah, ini tujuan pemerintah mengadakan sidang isbat. Adapun sidang isbat sekalipun sudah diumumkan juga tidak bisa menjangkau, tidak bisa mengatur orang yang sudah duluan puasanya atau belakangan puasanya, karena itu hak asasi, kira-kira begitu. Untuk menentukan ru'yah hilal tidak mesti dari Kementerian Agama, tapi untuk diri sendiri. Tapi kalau udah menyangkut orang banyak, halayak umum, publik, maka dia harus di bawah pemimpin kekuasaan, harus di bawah kekhalifahan, harus di bawah qadhi, harus di bawah hakim dalam kita ini. Hakim yang dimaksud dalam hal ini, qadhi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah, dalam khususnya Kementerian Agama. Nah, ini 5 perkara yang kalau dia sudah ada salah satu, maka wajib langsung puasa Ramadan. Nah, inilah perkara yang menetapkan kewajiban atau memulai kewajiban puasa Ramadan. Selanjutnya kita masuk dengan syarat-syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang non-muslim tidak sah puasa. Nanti kalau ada orang non-muslim ikutan dia puasa, tidak sah puasanya. Ini, jadi kalau nanti terjadi, tidak sah puasa. Siapa lawan daripada Islam? Lawan dalam arti kata supaya paham siapa saja yang tidak sah puasa. Antara lain orang kafir dan orang murtad. Satu, orang yang tidak sah puasa berarti orang murtad. Yang kedua, orang kafir. Nah, itu yang tidak sah puasa. Cuman ada perbedaan sedikit. Orang kafir sudah jelas tidak wajib puasa dan tidak sah puasa. Sedangkan murtad wajib puasa tapi tidak sah puasa. Nah, itu hukuman bagi orang murtad. Kenapa? Karena dia pernah menerima Islam, sehingga dia sudah tahu kebenarannya, sehingga kewajiban itu tetap berlaku untuknya, sekalipun jika dia melakukannya tetap tidak sah karena dia masih murtad, tidak kembali ke Islam. Kelak kalau dia masuk Islam lagi, dia wajib mengqadhonya. Nah, itu hukumannya itu. Jadi kalau mau murtad pikir-pikir lagi dulu. Nah, nanti berat kalau udah balik lagi. Nah, karena beda sama kafir. Kalau kafir tidak ada urusan. Dia memang tidak wajib dan tidak sah. Sedangkan orang murtad dia wajib tapi tidak sah. Itu bedanya. Karena dia pernah menerima Islam dan tahu kebenarannya. Ini yang dimaksud syarat pertama sah puasa, harus beragama Islam. Kemudian syarat sah puasa yang berikutnya adalah suci dari hadas besar.
Kalau di kitab ini urutannya dibuat berakal dulu. Baik, kita ikuti kitab ini. Yang kedua, berakal. Pertama tadi harus beragama Islam. Jadi yang kedua syarat sah puasa berakal. Lawan dari berakal adalah, atau lawan dari baligh adalah anak kecil. Biasanya dalam kitab yang lain disebut akil baligh. Langsung digabung dia, berakal dan sudah baligh. Ini supaya cepat paham maksudnya. Tapi dalam kitab ini cuma disebut akilnya saja, berakal. Kenapa? Karena penjelasan lawan dari berakal itu banyak. Berarti orang yang tidak berakal siapa saja? Anak kecil, orang gila, orang idiot, autis. Itu tidak sah puasa. Kalaupun dia puasa tetap tidak sah. Kita urut dulu penjelasannya. Pertama, anak kecil tidak sah puasa kalau anak kecil. Tapi penjelasannya anak kecil yang mana? Nanti semua disebutnya anak kecil. Yang mana yang nggak sah puasa? Maka ada 4 tahapan usia dalam hukum Islam. Ada 4 tahapan usia dalam hukum Islam. Pertama namanya sobi. Ini 7 tahun ke bawah. 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Ini tidak sah puasa. Seluruh ibadah yang dia lakukan tidak sah. Bukan hanya puasa. Itu anak di bawah 7. Namanya sobi. Namanya sobi dalam istilah agama ini. Sobi. Jadi kiasnya misalnya, kalau ada anak 5 tahun disuruh azan di masjid harus diulang karena azannya tidak sah. Beda kalau latihan di rumah sekolah, itu lain ceritanya. Tapi ini anak kecil disuruh azan misalnya di Masjid Taqwa ini, umur anak itu 5 tahun, maka tidak sah azannya. Harus diulang azannya. Anak 5 tahun diajak umroh, diajak haji, tidak sah hajinya, tidak sah umrohnya. Wajib diulang nanti kalau baligh. Begitu seterusnya. Anak kecil 5 tahun sholat, tidak sah sholatnya. Intinya seluruh ibadah yang dilakukan anak di bawah 7 tahun tidak sah. Ini usia yang pertama dalam hukum Islam. Namanya sobi. Biar aku benda ini kayak membuah pencatatan ada. Yang kedua namanya tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu anak di atas 7 tahun. Kalau artinya mandiri. Udah bisa mandi sendiri, udah bisa makan suap sendiri. Udah tahu mana bersih, mana kotor. Ini namanya tamyiz. Umurnya kira-kira 7 tahun ke atas. Dalam tahapan ini disebut 7, 8, 9 tahun. 7 sampai 9 tahun ini hukumnya sudah sah puasa, tapi tetap belum wajib puasa. Sah tapinya. Berarti kalau sah gimana Pak Ustaz? Kalau sah pahalanya ada, tetapi karena belum wajib, pahalanya itu bukan untuk anak itu, tapi untuk orang tuanya. Ada ketinggalan tadi penjelasan. Yang sobi tadi, jangan gara-gara anak 5 tahun lalu tidak diajarkan puasa. Tetap wajib mengajarkannya. Cuman kalau dia puasa, puasanya tidak sah. Kita yang ngajarin tetap wajib. Sama seperti menutup aurat. Kita ajarkan anak umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Itu wajib kita ajarkan. Ini banyak yang silap tuh. Apalagi merasa tengku. Anaknya langsung dari kecil dipakaikan pakaian rok mini. Begitu hari raya belikannya baju you can see. Ih cantiknya anakku.
Karena merasa umurnya masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kan belum ada kewajiban, betul, tapi wajib mengajarkannya. Jangan salah paham. Walaupun anak itu kemudian melepas baju itu, kemudian dia melepas jilbab itu, karena anak 3 tahun tidak nyaman dijilbabi, tapi kita tetap wajib mengajarkan jilbab dari dini. Jangan dikira tidak wajib. Tidak terasa itu. Dari kecil sudah diajarkan rok mini, akhirnya udah besar tidak pakai rok pun lagi. Siapa yang salah? Orang tua. Karena tidak mengajarkan dari awal. Udah besar diajarkan, udah ngelawan. Karena tidak dididik dari awal. Jangan lagi sok berdalil, kan belum wajib, kan belum berdosa. Siapa bilang anak kecil berdosa? Tidak berdosa memang. Siapa bilang anak kecil wajib? Tidak wajib memang, tapi wajib diajarkan. Begitu juga puasa tadi. Tidak sah memang anak 5 tahun puasa, tapi wajib diajarkan tentang puasa. Nah, kemudian tamyiz sudah. Yang kedua namanya tamyiz tadi, sah puasa tapi belum wajib, berpahala dan pahalanya untuk orang tuanya. Itu usia yang kedua dalam hukum Islam. Usia yang ketiga dalam hukum Islam namanya taklif. Apa namanya? Taklif. Apa itu taklif? Ini usianya dulu biar paham. Usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Apa maksud taklif? Sudah boleh dibebani hukuman bagi dia jika dia meninggalkan ibadah. Kita sudah ajarkan puasa di 7 tahun. Umurnya 10 tahun terus dia tidak puasa, sudah boleh dipukul. Ini maksudnya taklif. Kalau 7 tahun tadi sampai 9 tahun haram dipukul. Ini banyak yang kena dosa orang tua nih. Anak 5 tahun udah dicubitin. Anak 5 tahun sudah disogang-sogang. Anak 7 tahun sudah dipukuli. Haram memukul anak di bawah 10 tahun. Nah itu. Tapi kalau sudah 10 tahun sudah boleh dipukul. Dan coba lihat, pukulannya pun tidak boleh membekas. Karena maksud Rasulullah di situ, pukulan adalah ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membekas, alias pukulan yang dimaksud memukul dengan mendidik. Anak 10 tahun kok tidak puasa lagi, dipukul dengan mendidik. Boleh jadi pukulan itu menahan jajannya, boleh jadi pukulan itu menahan keluar rumahnya. Nah itu pukulan maksudnya. Tapi mendidik. Nah itu anak 10 tahun sampai 14 tahun. Nah baru usia yang keempat dalam hukum Islam namanya baligh. Ini kalau saya tanya lagi ulang ciri-ciri baligh pahe benih ke ini. Ada 5 ciri-ciri baligh. Nah ini sudah sah, wajib. Kalau tadi 10 tahun belum wajib, tapi sudah sah dan boleh dibebani dengan hukuman. Nah, bedanya sama tamyiz apa? Tamyiz sah belum wajib, sedangkan taklif juga sama sah tapi belum wajib, tapi ada tambahan untuk taklif boleh dibebani hukuman. Kalau tamyiz tidak boleh dibebani hukuman. Kemudian baligh sudah wajib dan sah sholat. Jika meninggalkan boleh dipukul dan dihukumi berdosa setelah meninggalkan. Nah, ini baligh. Cirinya ada 5, yaitu sudah tumbuh bulu kumis, sudah tumbuh bulu ketiak, sudah tumbuh bulu kemaluan, mimpi ihtilam, kemudian keluar haid. Jika tidak ditemukan 5 ini, maka tunggulah usianya 15 tahun. Itu baligh. Nah ini syarat sah puasa yang kedua. Syarat sah puasa yang ketiga namanya suci dari hadas besar, yaitu ketika junub.
Jadi nanti kalau ada orang puasa tapi kok sedang berhadas besar, tidak sah puasanya. Tidak sah puasa orang yang sedang berhadas besar. Tapi ini ada pengecualian bagi orang yang mimpi ihtilam siang Ramadan, itu bukan dihukumi batal karena dia mimpi. Bukan dia berhadas dari sejak subuh pasang niat dalam kondisi berhadas. Satu contoh lagi. Ada orang suami istri habis tarawih hubungan suami istri, kecapean, terlelap bangun duha lewat subuh pun. Sah apa enggak puasanya? Kira-kira sah apa enggak? Sah, karena dia ketika berniat tidak dalam kondisi hadas dan dia terlelap tertidur. Bukan sudah tahu dia junub, terus waktu subuh sudah masuk, lalu dia tetap berhadas baru pasang niat. Nah itu berat, itu tidak sah. Ini maksudnya suci dari hadas besar. Yang ketiga, yang keempat, ya, ini syarat sah puasa adalah bukan di waktu yang diharamkan puasa. Maksudnya seperti jangan puasa di hari raya. Kalau orang puasa di hari raya, walau dia tahan makan minum dari subuh sampai maghrib, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena waktunya diharamkan puasa. Jadi selain berdosa juga dia tidak sah puasanya, karena itu waktu yang diharamkan. Inilah syarat sahnya puasa. Jadi kalau di hari raya tidak sah puasa. Selain haram juga tidak sah puasa. Kenapa? Karena waktu yang dia puasai adalah waktu yang haram untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu materinya malam hari ini. Kita mungkin ada waktu untuk bertanya. Silahkan dibagikan mic-nya. Ada pertanyaan? Tinggal berapa menit lagi? Bebas pertanyaan apa sih? Oh, satu pertanyaan paling 4 menit lagi. Ada? Bingung mau nanya apa ya, karena bayangannya tentang puasa aja. Enggak, bebas. Ya itu Bapak itu kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang puasa Senin Kemis, Ustaz. Iya. Jika ada seorang melaksanakan puasa Senin Kemis, kita niat puasa sunat, Ustaz. Iya. Tapi di situ katanya bisa berbarengan dengan puasa wajib yang dikodok tinggal dahulu. Iya. Jadi satu kali kita puasa, 2 katanya dapat. Apakah itu memang seperti itu, Ustaz? Baik. Yang keduanya, Ustaz, tentang Ustaz bilang tadi itu puasa diharamkan ketika 1 Syawal. Sampai berapa Syawal diharamkan itu? Baik. Yang enggak boleh kita berpuasa. Apakah 2 Syawal, apakah 3? Karena kan di situ nanti ada penyambungan puasa 6 gitu kan? Baik. Jadi supaya ada penjelasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa boleh menggabung niat qadha dengan niat puasa sunnah? Hukumnya boleh. Cuman kalau mau dapat dua-duanya, jangan dibalik niatnya. Jangan niat puasa sunat Kamis atau Senin duluan baru qadha. Jangan. Karena niat sunat tidak mampu mengangkat yang wajib. Sedangkan niat wajib mampu mengangkat yang sunnah. Jadi kalau mau nanti puasa di hari Senin, Seninnya ndak usah diniatin juga dapat. Niatin aja niat qadha.
Jadi cukup satu aja niatnya, tapi dapat dua-duanya. Sebagaimana kita misalnya mandi junub di hari Jumat. Nah, hari Jumat kan sunnah mandi. Jadi niat junubnya didulukan karena Jumat itu otomatis dapat. Nah, niat atau tidak niat, kalau sudah mandi di hari Jumat, insya Allah dapat pahala mandi hari Jumat. Nah, tapi kalau niat tidak pakai niat junub, ya junubnya nggak dapat. Nah, itu antara qadha wajib dengan puasa sunnah. Jadi tak usah lagi pikirkan niat sunatnya, langsung saja niat qadha. Kita puasa di hari Senin, ya cukup niat qadha hari Seninnya dapat. Hari Kamisnya pun begitu dapat. Cukup satu niat saja, niat qadha. Kemudian yang kedua tadi, berapa hari puasa diharamkan? Ada total, kalau hari raya Idul Fitri cuma 1 hari, 1 Syawal itu aja yang diharamkan. Besoknya baru sudah boleh lagi. Cuman karena kita punya budaya agar tidak jadi dicemooh, kira-kira gitu nih. Ya, panjangan ya penjelasannya. Ya kira-kira hari Idul Fitri 1 saja, 1 Syawal, 2 Syawal sudah boleh puasa. Idul Adha ada 4, 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Hari raya Idnya, kemudian 3 hari raya tasyrik penyembelihannya. Kira-kira gitu. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu sementara, kita lanjut minggu depan insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabili rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.